ibu semua sehat dan tidak keluar-keluar rumah, tetap pakai masker dan jaga kesehatan. Jumpa lagi sama ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, pada kali ini kita akan belajar pada pelajaran yang kelima. Apa judul kita pada pelajaran yang kelima? Yaitu tindakan manusia memelihara alam. Tindakan manusia memelihara alam. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita melakukan ibadah dulu ya anak-anak. Kita akan bernyanyi dari film pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Lalu kita akan berdoa yang akan ibu bawakan nanti. Oke, silahkan diikuti lagunya dan semua bernyanyi ya anak-anak. Ikuti musiknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang masih melindungi kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, anak-anakmu kelas 3 mau belajar pelajaran yang kelima, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang membimbing kami untuk belajar pada hari ini. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik anak-anak, Ibu harap anak-anak mempersiapkan Alkitab, alat tulis, dan bukunya. Persiapkan juga hati dan pikirannya ya. Baik, langsung kita masuk ke pelajaran yang kelima. Tindakan manusia memelihara alam. Ayat pendukung pada pelajaran kita hari ini adalah tulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Boleh lihat ya di layar yang Ibu tunjukkan. Kemudian Kejadian 2 ayat 7 dan 15. Oke? Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengemukakan pendapat tentang berbagai kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Yang kedua, siswa mampu mengungkapkan doa permohonan kepada Tuhan atas lingkungannya. Dan yang ketiga, siswa mampu menunjukkan kepedulian kepada keindahan lingkungan yang terdekat. Lalu yang keempat, siswa mampu menerapkan berbagai cara dalam mengungkapkan kepedulian kepada lingkungan dengan berbagai cara. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membaca Alkitab dari kitab Kejadian 1 dan Kejadian 2. Oke, jadi dalam kitab itu telah dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia di hari yang ketujuh. Tuhan menciptakan manusia itu terakhir untuk menguasai semua ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Nah, di sini dikatakan menguasai bukan berarti manusia itu bebas memusnahkan semua ciptaan yang ada di dunia. Jadi manusia diberi kuasa untuk memelihara dan memperhatikan lingkungan dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Baik anak-anak,
Silakanlah diperhatikan bukunya pada halaman yang ke-40. Oke anak-anak, di sana sudah dibuat di sana lingkungan rusak. Nah, pada akhir-akhir ini kita melihat banyak lingkungan yang sudah tercemari, sudah rusak. Di mana banyak tindakan manusia yang tidak terpuji. Karena adalah yang membuang sampah sembarangan, menebang hutan sembarangan, melakukan pembakaran liar dan pemburuan hewan secara liar. Nah, pada pelajaran inilah kita mempelajari bagaimana tindakan kita sebenarnya sebagai manusia yang bagian Tuhan kuasa untuk memelihara lingkungan. Nah, ada 3 cara kita untuk memelihara lingkungan itu. Yang pertama adalah kita merawat tumbuh-tumbuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk merawat tumbuh-tumbuhan? Tentu yang pertama kita harus menanam tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua kita menyiramnya. Yang ketiga kita pupuk. Lalu kita bersihkan rumput-rumput yang ada di sekeliling tumbuhan yang kita tanam. Sehingga apa yang kita tanam, misalnya bunga atau pohon-pohonan, nah dia bertumbuh dan nanti akan indah dan sejuk, supaya tidak terjadi yang namanya kepanasan, ketidaksejukan. Maka itulah yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah kita merawat binatang. Bagaimana cara kita untuk merawat binatang? Yang pertama, kita beri dia makan. Yang kedua, kita membersihkan kandangnya. Dan yang ketiga, kalau kita pergi ke hutan atau misalnya kita lihat di televisi banyak pemburuan secara liar, kita tidak memburu secara liar. Baik anak-anak, yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan. Tadi kan udah ada merawat tumbuhan, yang kedua merawat hewan atau binatang, dan yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan. Dikatakan menjaga kebersihan lingkungan ini ada cara-caranya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, menyapu halaman dan lingkungan rumah, mendaur ulang barang-barang bekas, kemudian pembuatan pupuk kompos, lalu mengikuti gotong royong. Lalu, apa sih dampak dari ketika kita tidak menjaga lingkungan itu? Nah, Ibu akan kasih tahu anak-anak. Silahkan dicatat, tulisnya dampak tidak menjaga lingkungan. Pertama, banjir. Yang kedua, longsor. Yang ketiga, gundul. Dan yang keempat, terjadi kepunahan. Nah, kepunahan akan apa? Nah, itu yang tadi. Semua tumbuhan, hewan, kalau tidak kita jaga maka akan punah. Tidak ada yang mau kita gunakan lagi. Kita akan kekeringan, kita akan kehilangan hewan dan tumbuhan, dan akan terjadi kepanasan karena tidak ada lagi keindahan lingkungan dan kesejukan alam. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Sebagai tugas mandiri, Ibu akan menugaskan kalian untuk menanam satu bunga atau sayur-sayuran. Nah, terserah anak-anak mau menanam bunga atau sayuran. Nah, kalian tanam itu dalam pot kecil. Kalian kirim gambarnya setiap hari pertumbuhan tanaman yang kalian tanam. Lalu kalian bersihkan, kalian siram sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Bagaimana caranya merawat tumbuhan. Lalu yang kedua adalah tugasnya ditulis di buku tugas. Oke, lalu dikirimkan ke ibu minggu depan. Bagaimana cara kita merawat hewan peliharaan di sekitar rumah. Oke, tadi sudah ada contohnya merawat hewan peliharaan seperti ayam. Oke. Nah, yang kedua adalah tuliskan apa saja dampak ketika kita tidak menjaga lingkungan. Baiklah anak-anak, itu saja tugasnya. Kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini adalah Tuhan menciptakan alam semesta sangat baik dan indah. Oleh sebab itu, manusia harus menjaga dan melestarikannya dengan baik
supaya alam semesta tetap terjaga kelestariannya dan bermanfaat untuk generasi-generasi berikutnya. Baik, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Kita akan tutup di dalam ibadah. Kita bernyanyi dari kidung pujian yang berjudul Segala Puji Syukur, dan Ibu akan tutup di dalam doa. Kita bernyanyi ya anak-anak, ikuti musik dan ikuti Ibu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Baik, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah membimbing kami untuk mengikuti pelajaran kami pada hari ini. Tuhan, kami telah belajar yaitu tindakan manusia memelihara alam. Biarlah kiranya Tuhan telah memampukan kami, memampukan kelas 3 untuk memelihara lingkungan dan alam ciptaan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berserah. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Dadah.